Selamat datang di channel ini, teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersama kami hari ini. Di sini kita akan membahas kutipan sederhana, tapi mendalam, yaitu berhentilah melawan dan dengarkan suara hati, serta berbagi kisah, inspirasi, dan pemahaman tentang kehidupan, agar kita bisa terus berkembang dan menemukan kedamaian dalam setiap langkah. Berikutnya, pertama, berhentilah melawan. Mengapa kita harus berhenti melawan keadaan? Pernahkah kalian merasa seperti hidup ini penuh dengan rintangan dan segala sesuatunya terasa sangat berat? Seperti semuanya tidak berjalan sesuai harapan dan kalian merasa begitu lelah? Tenang, kalian tidak sendirian. Hari ini, saya ingin berbagi dengan kalian sebuah pesan yang sederhana dari filsuf Muslim, yaitu Jalaluddin Ar-Rumi, namun sangat mendalam. Berhentilah melawan. Semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah. Diamlah dan dengarkan suara hati. Kita akan belajar bersama bagaimana menerima kenyataan dengan lapang dada. Di momen seperti itu ada satu pesan yang sederhana tapi sangat dalam. Berhentilah melawan. Semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah. Diamlah dan dengarkan suara hati. Apa sih maksudnya? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Pernah nggak sih kalian merasa seperti semua yang kalian lakukan terasa sia-sia? Seperti ada kekuatan yang lebih besar dari kita yang membuat segalanya tidak berjalan sesuai harapan. Misalnya, kamu sudah berusaha keras, bekerja siang malam, tapi kenyataannya hasilnya jauh dari yang diinginkan. Atau kamu mengalami kegagalan yang membuat kamu merasa hilang arah. Di momen seperti ini, apa yang biasanya kita lakukan? Terkadang, kita merasa kita harus terus melawan, berusaha lebih keras, dan tidak menyerah. Tapi, yang sering terjadi, semakin kita melawan, semakin kita merasa lelah dan frustasi. Kenapa? Karena kita mencoba mengontrol hal-hal yang di luar kemampuan kita. Coba bayangkan seperti ini. Kita lagi berenang di arus deras. Kalau terus melawan arus, energi kita habis dan malah makin tenggelam. Tapi, kalau kita mengikuti aliran, kita bisa menemukan jalan keluar. Bukankah akan lebih bijaksana jika kamu beradaptasi dengan arus tersebut, alih-alih terus-menerus melawannya? Begitu juga dengan hidup. Kita tidak bisa mengubah segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita, dan kadang kita harus menerima kenyataan bahwa tidak semua hal akan sesuai dengan rencana kita. Ada banyak orang yang berusaha keras untuk menghindari rasa sakit atau kegagalan, tapi dalam kenyataannya, rasa sakit itu adalah bagian dari proses hidup. Kegagalan adalah bagian dari pembelajaran. Melawan atau menolak kegagalan justru hanya akan memperburuk keadaan. Karena kita tidak memberi diri kita kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Berhentilah melawan bukan berarti menyerah atau pasrah begitu saja. Itu adalah ajakan untuk berhenti memaksakan kehendak kita atas segalanya dan menerima bahwa ada hal-hal di luar kendali kita. Ulasan berikutnya, menyerahkan pada kehendak Tuhan. Dalam perspektif spiritual, baik dalam Islam maupun Stoicisme, kita diajarkan untuk menerima bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur segala hal, baik itu Allah dalam Islam atau Logos dalam Stoicisme. Dalam Islam, kita diajarkan untuk berdoa dan berusaha sebaik mungkin, namun hasil akhirnya tetap kita serahkan pada Allah. Berhentilah melawan mengajarkan kita untuk melepaskan rasa cemas dan ketakutan kita terhadap hasil dan percaya bahwa Allah memiliki rencana terbaik untuk kita. Ulasan berikutnya, apa yang bisa kita pelajari? Lalu apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Pertama, menerima kenyataan dengan lapang dada. Cobalah untuk merenung sejenak. Apa yang sedang aku lawan ini? Apakah ini benar-benar dalam kendaliku? Kadang kita perlu berhenti sejenak untuk memahami bahwa ada situasi yang memang berada di luar kuasa kita, dan kita harus menerima kenyataan tersebut. 2. Berhenti mengontrol segalanya. Seiring kita berusaha keras untuk mengendalikan segalanya, kita justru semakin merasa tertekan. Hidup penuh ketidakpastian. Cobalah untuk mengubah fokus dari mengontrol situasi menjadi mengontrol bagaimana kita merespons situasi tersebut. Berhentilah melawan situasi yang tidak dapat diubah dan belajarlah untuk meresponsnya dengan bijaksana.
3. Temukan kedamaian dalam penerimaan. Penerimaan bukan berarti menyerah. Penerimaan berarti kita mengakui realitas dengan hati yang lapang dan memilih untuk tidak terjebak dalam perlawanan yang tidak produktif. Ini memberi kita kedamaian batin dan ketenangan dalam menghadapi apapun yang datang. Ulasan berikutnya, berhenti melawan, mulailah menerima. Berhentilah melawan adalah ajakan untuk berhenti bertahan pada apa yang tidak bisa kita ubah. Ketika kita berhenti melawan, kita memberi diri kita kesempatan untuk beradaptasi, untuk belajar, dan untuk tumbuh. Kita tidak lagi terjebak dalam perasaan frustasi atau kemarahan terhadap keadaan, tetapi kita belajar untuk beralih dari perlawanan menuju penerimaan. Hanya dengan begitu kita bisa menemukan kedamaian batin dan hidup dengan lebih ringan. Jadi mari mulai bertanya pada diri sendiri, apa yang perlu aku berhenti lawan hari ini? Ulasan berikutnya, semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah. Sering nggak sih kita bertanya, kenapa ini terjadi sama aku? Atau kenapa hidup aku nggak adil? Tapi ingat, kita hanya melihat sebagian kecil dari gambaran besar rencana Allah. Coba pikirkan ini. Ada waktu ketika kita gagal di suatu hal, tapi belakangan sadar kalau kegagalan itu justru menyelamatkan kita dari sesuatu yang lebih buruk. Misalnya, kamu nggak diterima di pekerjaan yang kamu idamkan. Waktu itu mungkin kamu kecewa berat, tapi ternyata di kemudian hari kamu dapat pekerjaan yang jauh lebih baik. Semua yang terjadi pasti punya maksud, hanya saja kita belum tahu sekarang. Jadi teman-teman, saat hidup terasa berat, berhentilah melawan. Dan percayalah bahwa semuanya adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Terimalah kenyataan dengan lapang dada. Temukan kedamaian dalam penerimaan, dan percayalah bahwa setiap langkah yang kita ambil, meskipun tidak sesuai dengan yang kita rencanakan, selalu ada hikmahnya. Dalam kehidupan yang serba cepat dan penuh tuntutan ini, kita sering terjebak dalam rutinitas yang sibuk. Pekerjaan, tanggung jawab sosial, urusan pribadi, dan berbagai macam tekanan datang silih berganti. Kita merasa seperti harus terus bergerak, berlari mengejar waktu, dan berjuang untuk memenuhi harapan orang lain. Tapi, pernahkah kamu merasa ada kekosongan meskipun kamu sudah sibuk sepanjang hari? Atau, meskipun kamu terus berusaha untuk melakukan segalanya dengan sempurna, hati kamu tetap merasa resah dan tidak tenang? Disinilah pentingnya untuk diam sejenak, untuk mendengarkan suara hati kita. Ulasan berikutnya, diam dalam keheningan, lebih dari sekadar heningnya suara. Saat kita berbicara tentang diam, ini bukan sekadar berhenti berbicara atau tidak melakukan aktivitas fisik. Diam di sini adalah tentang menciptakan ruang untuk diri kita sendiri, untuk berhenti dari kebisingan dunia luar, dan memberi ruang bagi kedamaian batin untuk masuk. Keheningan adalah cara kita untuk menenangkan pikiran yang berlarian, untuk menghentikan arus informasi yang terus-menerus masuk, dan untuk kembali ke inti dari diri kita yang sejati. Dalam dunia yang begitu bising ini, kita sering terjebak dalam kebisingan luar yang menghalangi kita untuk mendengar suara hati kita sendiri. Suara hati itu adalah intuisi atau perasaan terdalam yang seringkali lebih jujur dan lebih bijaksana daripada apa yang bisa kita pikirkan dengan rasio kita. Ketika kita benar-benar diam, kita memberi ruang bagi suara hati untuk muncul, tanpa gangguan dari ego, perasaan takut, atau keinginan untuk mengontrol segala hal. Ulasan berikutnya, keheningan dalam tradisi sufi, jalan menuju Allah. Keheningan dalam tradisi sufi memiliki makna yang sangat mendalam. Bagi para sufi, keheningan bukan hanya sekadar ketenangan batin, tetapi juga merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam keadaan diam, pikiran dan perasaan kita bisa lebih terbuka untuk merasakan kehadiran ilahi. Sufi percaya bahwa dalam diam, kita bisa lebih dekat dengan diri kita sendiri dan dengan Allah, karena keheningan membantu kita menanggalkan lapisan-lapisan duniawi yang menutupi hati kita. Ulasan berikutnya, mengapa keheningan membantu kita mendengar suara hati? Keheningan memberi kita kesempatan untuk kembali mendengarkan suara batin yang sering terabaikan dalam kesibukan. Dalam kesunyian, kita tidak teralihkan oleh suara dunia luar yang sering membingungkan kita. Suara hati ini, bagi mereka yang percaya, adalah panduan dari Allah.
suatu bentuk wahyu atau petunjuk yang tidak selalu datang dalam bentuk kata-kata atau suara yang jelas, tetapi lebih dalam bentuk perasaan yang dalam dan naluri yang mengarahkan kita pada jalan yang benar. Ketika kita mendengarkan suara hati ini, kita sebenarnya sedang membuka diri untuk lebih memahami kehendak Allah dan mempercayakan diri kita untuk mengikuti jalan yang lebih baik, meskipun itu tidak selalu sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kehadiran Allah dalam hati kita adalah salah satu hal yang bisa kita temukan dalam keheningan. Saat kita berhenti sejenak, kita memberi ruang untuk berdoa, merenung, dan memikirkan kebesaran Allah. Dengan demikian, diam bukan berarti menjauh dari dunia, tetapi justru lebih dekat dengan Allah. Keheningan juga membantu kita untuk mengurangi kebisingan pikiran yang sering membuat kita terjebak dalam kecemasan. Dalam keheningan, kita dapat menemukan kembali keseimbangan dalam diri kita. Yang tidak kalah menarik dari ulasan sebelumnya adalah praktik diam dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita bisa mempraktikkan keheningan ini dalam kehidupan sehari-hari? Cobalah untuk meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk duduk diam sejenak, hanya untuk merenung. Bisa di pagi hari sebelum memulai aktivitas, atau malam hari sebelum tidur. Jangan buru-buru, nikmati waktu itu untuk mendengar apa yang hati kita katakan. Meditasi atau tafakur adalah cara untuk menciptakan keheningan dalam hati. Ini adalah cara untuk mengarahkan hati kita kepada yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Diamlah dan berdoalah. Kadang-kadang kita terlalu sibuk meminta atau berkeluh kesah kepada Allah. Tetapi dalam diam, kita memberi ruang untuk mendengar jawabannya. Terkadang, jawaban itu bukan kata-kata, melainkan ketenangan yang datang dalam hati kita setelah kita menyerahkan segalanya kepadanya. Diamlah dan dengarkan suara hati adalah panggilan untuk mengalihkan perhatian dari kegaduhan dunia dan mencari ketenangan dalam diri kita. Keheningan bukan hanya memberikan kesempatan bagi kita untuk meresapi kedamaian batin, tetapi juga membuka jalan bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, mendengarkan petunjuknya, dan menemukan keseimbangan dalam hidup kita. Dengan berhenti sejenak, memberi ruang untuk diri kita sendiri, kita memberi kesempatan bagi suara hati kita untuk berbicara. Suara yang seringkali menjadi petunjuk terbaik dalam menjalani hidup ini. Terima kasih sudah menonton video ini, teman-teman. Semoga pesan yang saya sampaikan hari ini bisa memberikan sedikit kedamaian di hati kalian. Ingatlah, saat hidup terasa berat, berhentilah melawan dan percayalah bahwa segala sesuatu adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Kita tidak perlu memahami semuanya sekarang, cukup percaya dan terima dengan hati yang lapang. Jangan lupa untuk berbagi cerita atau pengalaman kalian di kolom komentar. Bagaimana kalian berdamai dengan keadaan hidup yang tak selalu sesuai rencana? Saya sangat ingin mendengar pendapat kalian. Terima kasih telah bergabung di channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kedamaian selalu menyertai kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.